Pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Alat pengintai canggih milik Israel ini memiliki harga fantastis senilai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34 miliar rupiah. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatia, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel ini. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit System Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone senilai 2 juta dolar ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Pejuang Hizbullah rilis video senjata milik mereka yang siap digunakan untuk perang. Hizbullah juga terus melawan serangan Israel di Lebanon. Hizbullah merilis sebuah video yang memperlihatkan serangannya kepada tank milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone FPV ini berhasil meluluhlantakkan jenis tank MK4 milik tentara IDF Israel. Kelompok Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap agresi militer Israel di selatan Lebanon. Satu persatu tentara Israel berhasil ditumbangkan dalam pertempuran di sana. Hizbullah juga membagikan video persediaan senjata milik mereka. Dalam video berdurasi 1 menit ini, Hizbullah memamerkan senjata mereka yang masih tersimpan rapi. Hizbullah diduga menyimpan senjata mereka di bunker-bunker yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Hizbullah juga tegaskan mereka siap perang panjang melawan Israel. Pemirsa, serangan Israel ke Lebanon Selatan terus menyasar terowongan yang diklaim milik Hizbullah. Israel juga menyebut hingga kini telah menghancurkan 100 fasilitas militer Hizbullah. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara, tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan. Rekaman yang dirilis oleh Israel soal terowongan pasukan Hizbullah menggambarkan eksistensi Hizbullah selama ini. Terowongan ini dibangun secara diam-diam dan bertahap sejak Perang Lebanon tahun 2006 lalu. Terowongan yang panjangnya berkisar 8 meter ini menghadirkan ruang-ruang untuk menyimpan senjata. Terowongan yang sengaja dibuat lebar ini dimaksudkan agar pasukan bisa menyusup melewati perbatasan dengan menggunakan senjata. Terowongan ini diperkirakan dibangun secara diam-diam dan bertahap sejak Perang Lebanon tahun 2006. Biasanya terowongan ini difungsikan sebagai serangan mendadak, yaitu keluar tiba-tiba dari bawah tanah untuk memberi efek kejut terhadap musuh. Bencana datang bertubi-tubi di Lebanon saat konflik belum mereda. Badai dahsyat justru memperparah penderitaan jutaan pengungsi yang kini berjuang bertahan di tengah genangan air dan juga cuaca ekstrim.
Situasi kemanusiaan di Beirut, Lebanon kian memburuk. Cuaca ekstrim menghantam wilayah tersebut menyebabkan hujan deras dan angin kencang yang membanjiri tenda-tenda pengungsi. Air merembes masuk ke dalam tempat penampungan darurat yang hanya dilindungi lapisan plastik tipis. Kondisi ini membuat ribuan keluarga kehilangan perlindungan terakhir mereka. Salah satu pengungsi, Hussein Hamoud, menggambarkan badai ini sebagai yang paling mengerikan dalam 2 bulan terakhir. Ia mengaku seluruh perlengkapan penting seperti selimut dan kasur telah terendam air, membuat mereka tidak tahu bagaimana harus bertahan. أول عاصفة صغيرة، هول يومين من أصعب الأيام اللي قطع علينا بهول الشهرين كتير شتاء وعواصف، بس هول يومين دخل اسمك يا رب شيء مش طبيعي اللي كان. يعني في خيام مركبة شوادر من فوق لتحمي حالها، حتى المركبة شوادر ما لحقت. يعني في ناس بتهون خيام اللي حد ما في شوادر، المي من فوق ومن تحت على الفرش، على الحرامات، على الثياب، الأولاد تدعوس بالمي، شيء مخيف كان، شيء مرعب. احنا هلا مثلا اليوم حرامات ما فينا نتغطى، الفرش ما فينا ننام. كله مي، يعني اليوم مش عارفين كيف ندبر حالنا. Cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir pekan. Namun ancaman belum berakhir. Pihak berwenang memperingatkan gelombang laut tinggi dan arus kuat, serta hujan yang masih akan terus mengguyur Beirut. Pemirsa, pos perbatasan Jis Kamar antara Suriah dan Lebanon dibuka kembali untuk dilewati pejalan kaki setelah ditutup pasca serangan Zionis Israel. Sejumlah warga melewati gerbang perbatasan sambil membawa berkas administrasi sebagai prosedur penyeberangan di kawasan Wadi Halep, perbatasan antara Lebanon dan juga Suriah. Sejumlah warga Suriah yang kembali dari Lebanon mengungkapkan kegembiraannya atas pembukaan kembali perbatasan tersebut. Sebelumnya pos perbatasan ditutup sejak 2024 usai jembatan penyeberangan antara Lebanon dan Suriah hancur karena serangan Zionis Israel. Pos perbatasan Jis Kamar adalah satu-satunya titik perbatasan darat antara Lebanon Utara dan Suriah yang terbuka untuk pejalan kaki dan juga kendaraan. Sementara itu, maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines pada hari Sabtu menghentikan seluruh operasinya dengan alasan kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach dan sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan, sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi, meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar yang dipicu konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Mira, hace 2 días por WhatsApp me dieron alguna asistencia, pero inicialmente que me iban a reagendar en otro vuelo el 7 de mayo. Pero ya hoy día me encuentro en la situación en donde nadie contesta y ya por los medios informativos ya se sabe que la compañía quebró. Para penumpang pun mengaku kebingungan karena tidak mendapatkan informasi terkait pengembalian dana maupun alternatif perjalanan. Sementara itu, penutupan ini juga berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Iran bersiap dengan segala skenario termasuk skenario perang. Merespon konflik di Selat Hormuz yang makin panas, Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom.
Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom dikelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Donald Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim Iran sudah kalah dan seharusnya mereka mengibarkan bendera putih. Trump juga menyayangkan Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang memilih untuk membantu Iran dengan mengirimkan uang kepada mereka. Should have been done by Obama. He went the other way. He was giving them cash. He sent plane loads of Boeing 757, took the seats out and put green cash, 1.7 billion in the plane. Every bank in Virginia, D.C., and Maryland was stripped of their cash. They took out all the cash from the banks. They put it into a plane, a Boeing 757 packed with cash, and they flew it to Iran, and they let these guys just, I don't know what the hell they did with it, but they took it.
and then gave them billions and billions of dollars and bribed them basically to be friends. And after giving them tens of billions of dollars, they screwed Obama, okay? That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way. And they should wave, they're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression, if this were a fight they would stop it. But you know, Meski terus di bawah tekanan, Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن، جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو، رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو، اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم، ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمن تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه‌ان که به دروغ میگن، ما با کشورهای منطقه رو امن نگه می‌داریم. و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم. کما این کتاب ها نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش نیازمند. Pemirsa, dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, harga pupuk dan bahan bakar di Meksiko meningkat. Para petani menyerukan agar perang di Iran segera berakhir. Para petani Meksiko menyuruhkan diakhirinya perang di Iran setelah melaporkan kenaikan setidaknya 30% pada harga pupuk untuk produksi biji-bijian yang memperburuk situasi di sektor pertanian negara tersebut. Di Mexico City menunjukkan para pekerja lapangan sedang bekerja di ladang sambil menyatakan keprihatinan tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran karena dampaknya terhadap pupuk dan bahan bakar. El conflicto en Irán nos afecta muchísimo porque de allá vienen los fertilizantes, la mayoría. Todo el tipo de fertilizantes que nosotros necesitamos acá para fertilizar nuestra hortaliza, pues viene de allá. Y pues por ende lo del petróleo también es un problema muy fuerte. Por eso el incremento en las gasolinas y principalmente a nosotros en el diésel. Sementara itu, Alvaro Lopez Rios, pemimpin Serikat Pekerja Pertanian Nasional, mengaitkan sebagai krisis tersebut dengan keputusan ekonomi yang dibuat pada tahun 1990-an ketika perusahaan negara Fertimex dibubarkan. Menurutnya, kebijakan memprioritaskan impor daripada produksi lokal melemahkan kemampuan negara untuk memastikan pasokan pupuk. De tal manera que fertilizantes caros, combustibles caros, han hecho un factor que seguramente es el tiro de gracia para el desastre agrícola de México y que México continúe la ruta de tener récord Guinness en importación
de granos básicos, oleaginosas y alimentos. Lo estamos padeciendo a nivel de México, lo están padeciendo los americanos, la sociedad americana, lo está padeciendo todo el mundo y seguramente la historia más temprano que tarde condenará esa agresión que está cometiendo el presidente de los Estados Unidos y sus aliados contra países en varias partes del mundo. Sementara itu, terkait situasi di Timur Tengah, Lopez Rios menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dikutuk atas keterlibatannya di Iran dan campur tangannya di negara-negara lain. Sementara itu di tengah memanasnya kondisi global, helikopter Angkatan Laut Meksiko jatuh sesaat setelah lepas landas. Benturan keras terjadi saat helikopter militer jatuh setelah lepas landas di markas Angkatan Laut Sinaloa, Meksiko. Dan hal ini terekam video amatir. Diduga helikopter kehilangan daya mesin utama. Awak helikopter bereaksi cepat melakukan prosedur darurat pendaratan beresiko tinggi. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.